Selamat hari Sabat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sudah rindu kita tidak bersama-sama oleh karena situasi wabah ini. Namun kita tetap dipersatukan dalam kasih-Nya. Terlebih melalui pelajaran sekolah Sabat yang pertama di triwulan yang kedua tahun 2020 ini. Sebelumnya kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menuntun kita melalui doa pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau yang mempertambahkan satu minggu, satu sabat kami lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa satu minggu juga kami sudah lalui hari-hari kami jauh dari wabah. Oleh karena kami masih bisa bernafas dan boleh hidup, bahkan boleh memuji memuliakan Engkau. Biarlah kiranya diskusi sekolah Sabat yang kami akan diskusikan bersama dapat menolong kami memahami firman Tuhan yang menjadi penolong bagi kami. Tolong hamba-Mu dalam memimpin diskusi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa kita sudah tiba di triwulan yang kedua tahun 2020 ini. Sementara kita dipisah oleh jarak oleh karena situasi untuk bisa membatasi pergerakan percepatan daripada akibat COVID ini. Namun saudaraku yang kasih, satu hal yang tidak bisa dibatasi adalah firman Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Pelajaran kita untuk satu sabat yang baru berlalu ini dan sepanjang triwulan ini, judulnya adalah cara menafsirkan Alkitab. Kembali kita mempelajari Alkitab ini dari awal. Karena kita baru selesai kitab Daniel yang dihubungkan dengan kitab Wahyu. Dan sekarang kita kembali ke awal. Bagaimana kita boleh menafsirkan Alkitab ini dengan baik sehingga tidak salah. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan kepada kita bahwa Alkitab ini atau firman Tuhan ini ayat 105 bunyinya demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang menerima firman ini tidak akan berjalan dalam kegelapan. Orang yang percaya kepada firman ini tidak akan berada di dalam kebingungan. Kenapa? Karena firman ini akan menuntun dia kepada jalan yang sesungguhnya, kepada jalan yang benar. Oleh karena Alkitab ini sendirilah menjadi buku petunjuk buat kita di atas dunia ini. Mau kemana kita pergi, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita buang, yang kita harus singkirkan, apa yang harus kita imani, Alkitab ini mencatat semuanya. Dan ini menjadi informasi yang penting dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Nah, apa keunikan Alkitab ini? Di dalam buku pelajaran kita diberikan sebagai pendahuluan di hari Minggu dan hari Sabat. Alkitab ini memiliki 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dan kita mengetahui jarak penulisan Alkitab ini dari awal hingga akhir dalam rentang waktu 1500 tahun lebih. Mulai dari Musa sampai kepada Yohanes yang kekasih. Nah, bila mana kita mendalami dengan sungguh-sungguh firman ini, mengapa ini menjadi buku yang patut dan harus dipercaya? Karena Alkitab ini sendiri berbeda dengan kitab-kitab lain. Saya di rumah saya ada banyak buku di rak, dan saya bisa bandingkan dalam pengalaman saya puluhan tahun ini dalam membaca. Alkitab yang dibaca setiap hari berbeda selalu
setiap hari perasaan kita. Selalu ada yang baru setiap hari yang kita rasakan. Belajar Alkitab ini tidak pernah membosankan, saudara. Saya membaca buku beberapa kali dalam satu buku yang sama, selesai. Ya, sudah saya dapatkan intinya. Tetapi dengan kita belajar firman Tuhan ini, boleh saudara datang ke rumah saya melihat ada masih banyak buku-buku Alkitab yang sudah lama, yang sudah saya garis bawahi tanggal-tanggalnya. Ya, saya kasih catatan-catatan pinggirannya, karena saya dengan membuat seperti itu semakin ya saya rasakan ya nikmat dan merasakan buah hasil daripada membaca Alkitab itu sendiri. Ya. Nah, hal yang penting yang kita harus tahu di dalam cara penulisan Alkitab ini pun adalah satu hal yang unik. Sebab tidak sembarangan manusia yang menulis Alkitab ini. Dan firman Tuhan ini tidak bisa juga sembarangan ditafsir. Pelajaran sekolah sahabat kita, bila mana kita lihat dari hari ke hari, ya, di dalam pelajaran hari Minggu disebutkan bahwa ini adalah firman Allah yang hidup. Ini adalah firman yang diucapkan ya, oleh para nabi, tidak sembarangan orang. Di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ke-6, boleh kita membuka Alkitab kita. Bagaimana dan oleh siapa saja firman Tuhan ini disampaikan, karena tidak sembarangan. Bilangan pasal 12 ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Jadi Tuhan menyampaikan kerinduan hatinya, menyampaikan perintahnya, menyampaikan Tauratnya, menyampaikan nasihatnya, bukan ke sembarang orang. Tetapi dia berbicara pada zaman dahulu itu melalui nabi. Di perjanjian baru Allah berbicara kepada para rasul yang diasingkan, mulai dari murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Dengan cara bagaimana? Tadi katakan di sini dengan mimpi dan dengan penglihatan. Mimpi yang terjadi pada waktu manusia itu tidur, penglihatan pada saat manusia itu terjaga. Dan bagaimana mereka melihat itu, bagaimana mereka mengetahui itu, saudaraku yang kasih, supaya tidak salah. Supaya mereka tidak ya, keliru. Allah yang menggunakan manusia itu untuk menyampaikan firman-Nya di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, kitab 2 Petrus ya. Pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 21. Mari kita perhatikan ayat ini. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan atas atau menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia,
Tetapi di sini saudara penekanannya, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi pada saat mereka menerima mimpi itu dari Tuhan, menerima penglihatan itu dari Tuhan atau wahyu, Roh Kudus akan mengilhami mereka, menuntun mereka, menuliskan apa yang mereka sudah lihat, menuliskan apa yang tersirat di dalam pikiran mereka yang datang dari Tuhan, agar tidak ada yang terlewatkan. Bahasa yang mereka pakai adalah bahasa mereka sendiri. Tetapi isi dari firman itu tidak boleh disalah tuliskan, disalah gunakan, disalah artikan. Mereka tulis itu dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi inilah sebenarnya hal yang unik dibanding dengan tulisan-tulisan lain, dengan buku-buku lain. Sebab kalau tulisan pribadi itu hasil imajinasi, kemampuan berpikir manusia itu sendiri, dan itu tidak datang dari ilham, tidak datang dari wahyu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang berikut kita melihat bahwa keunikan Alkitab ini, dan bagi saya ini menjadi satu hal yang sangat baik. Mengapa? Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, kitab Ulangan pasal 29 ayat 29, jadi mudah untuk diingat. Demikian firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi apa yang sudah dinyatakan, itulah kata wahyu, pernyataan. Makanya bahasa Inggris revelation. Kalau orang Sumatera katakan pangukapon, diukapon, dibukakan, dinyatakan. Kalau dari bahasa kami, bahasa Nias disebut fa-ma-ele-e. La-fa-ele-e artinya dinyatakan, dibukakan rahasianya. Hal-hal yang sudah dibukakan ini, yang sudah dinyatakan ini, itulah untuk kita. Karena ada juga hal-hal yang rahasia, itu kita tidak mengerti, itu urusan Tuhan. Susahnya adalah, ada banyak manusia menyusahkan dirinya sendiri. Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Mungkin supaya lebih jelas, mari kita buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala, mana itu? Inilah mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ini kan diberikan kepada para nabi, para rasul menulis ini, dan mereka diilhami oleh Roh Kudus supaya mereka tidak salah untuk mencatatnya, untuk mengingatnya. Jadi saudara, itulah bedanya Alkitab itu, keunikannya daripada Alkitab yang lain, daripada kitab-kitab lain. Karena di dalam penulisan, di dalam sejarah, di dalam penggunaannya, semua kita bisa melihat betul-betul unik, diatur. Untuk apa tadi? Mari kita lihat. Alkitab ini
yang saudara pegang dan yang saya pegang ini bermanfaat untuk mengajar. Mengajar kita bagaimana berbuat yang dikehendaki Tuhan. Mengajar kita bagaimana kebaikan kepada orang lain. Mengajar kita bagaimana bertindak tanduk ya kepada alam sekitar kita dan orang-orang di sekeliling kita. Ya. Dan yang kedua, bukan hanya itu, Alkitab ini ya setelah kita jatuh dalam kesalahan di dalam dosa, apa dikatakan? Menyatakan kesalahan. Kita tahu apa itu kesalahan. Tidak sembarangan, tidak ada orang yang harus bingung kenapa ini salah. Kenapa ini saya disalahkan? Kenapa? Karena Alkitab sendiri menyatakan, memberitahu yang mana itu kesalahan. Dan tidak berhenti di situ. Saudara, ini membuat saya lebih ya menghargai Alkitab. Karena Alkitab sendiri ini menjadi keunikannya. Dia memperbaiki kelakuan. Ya. Waktu saya melanggar, dinyatakan salah. Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat bagaimana saya bisa untuk diperbaiki, untuk direkonsiliasi, untuk dimaafkan, untuk diampuni. Jadi saya tidak terbentur hanya sampai pada waktu dalam kesalahan, tetapi juga ya pada waktu saya bersalah ada solusi. Itu makanya beruntung kita memiliki firman Allah ini. Berikan waktu selagi ada kesempatan membacanya. Karena mungkin saatnya tiba kita tidak ada bisa waktu lagi untuk membaca ini. Ya. Tetapi selagi ada waktu, berikan waktu untuk membaca. Inilah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Pada waktu kita sudah memperbaiki kelakuan, ya, lalu kita dituntun ke dalam kebenaran. Dari mana tahu kita hidup dalam kebenaran? Apa artinya hidup dalam kebenaran? Apa itu kebenaran? Saudara, itulah gunanya kita membaca Alkitab. Pelajaran sekolah sahabat kita ini penting sekali dalam hidup kita. Ya. Makanya, ya, yang menulis tidak sembarangan, walaupun mereka berjarak, ya, berbeda dengan jarak, ya, dipisah oleh ya waktu, tetapi Alkitab ini memberikan satu penekanan yang apa? Ya, yang sama. Tidak ada yang kontra antara Musa sampai kepada Yohanes, walaupun mereka tidak saling kenal, walaupun jauh ya berbeda zaman mereka. Tetapi karena ini betul-betul datang dari Tuhan dan Tuhan yang memberikan kepada mereka, Tuhan yang mengendalikan pikiran mereka, itu sebabnya Alkitab ini satu keutuhan yang tidak terpisahkan. Mulai dari kitab perjanjian lama sampai kepada kitab perjanjian baru. Pada umumnya ada orang ya, yang mempercayai bahwa perjanjian lama itu sudah tidak berguna. Saudara yang kasih, mari kita melihat sejenak. Apakah memang seperti itu? Sehingga mereka membagi Alkitab ini dengan sejarah atau waktu. Oh, ini pendeta tidak berguna lagi perjanjian lama. Kita bukan hidup dalam perjanjian lama, kita hidup dalam perjanjian baru. Untuk waktu, untuk sejarah, betul kalau bicara sejarah. Perjanjian lama zaman Israel, zaman orang Yahudi, ya, zaman yang lalu-lalu. Kita tidak berbicara itu mengenai Alkitab. Alkitab ini disebut kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, bukan berarti karena sudah lewat waktunya, masanya, maka Alkitab perjanjian lama ini nggak berguna. Lalu kita hanya pegang perjanjian baru mulai kitab Matius sampai kitab Wahyu, bukan. Saudara, mari kita melihat. Alkitab ini adalah sejarah dan nubuatan.
Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, kepada Adam dan Hawa sudah ada perjanjian dinyatakan, sudah ada nubuatan disampaikan mengenai seorang yang akan mati di kayu salib untuk menebus manusia atas ulah daripada setan, si ular tua itu. Dari kejatuhan sudah ada yang menjadi motivasi, menjadi harapan bagi Adam dan Hawa bahwa walaupun mereka sudah jatuh dalam dosa, ada seorang juru selamat yang akan datang yang menyelamatkan dia dan keturunannya. Jadi Alkitab ini tidak bisa dipisah kitab perjanjian lama ke kitab perjanjian baru. Karena itu menceritakan semuanya adalah tentang keselamatan manusia. Itulah uniknya Alkitab. Dia tidak dibatasi waktu, dia tidak dibatasi jarak, dia tidak dibatasi oleh peristiwa, sejarah. Justru semakin kita mempelajari sejarah, saudara, yang berhubungan dengan Alkitab ini, maka kita akan mengerti dan kita akan makin dikuatkan betapa pentingnya Alkitab ini dalam hidup kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, sesungguhnya apa yang terjadi di zaman Jus, pelajaran hari Kamis, bahwa Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah salah satu kuasa yang dapat mengubah. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 diceritakan, 2 Raja-Raja pasal 22 diceritakan di sini bagaimana Yosia Raja Yehuda pada waktu menemukan kembali kitab Taurat, menemukan firman Tuhan. Saya baca ayat 8, berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya dan seterusnya. Ya. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-13, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Jadi ada berkatnya mempelajari firman Tuhan. Kalau tidak ada murka yang besar dikatakan di sini. Lalu yang berikut, apa dikatakan di dalam ayat ini? Ayat 18, tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal, engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa pada waktu engkau mendengarkan hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah raja mendengarkan bahwa kitab Taurat ditemukan, lalu dia tanya apa isinya.
dan raja turut juga menyesal dan mengikuti firman Tuhan. Malapetaka itu lalu dari masanya. Saudara yang kasih, pelajaran kita 1 minggu ini, karena ini baru pertama, nanti kita akan meneruskannya sahabat-sahabat berikut. Kita menemukan betapa pentingnya Alkitab, firman Tuhan ini bagi kita sekarang. Ya, karena ini bukan buku yang sembarangan, tapi ini adalah buku khusus, firman yang datang dari Allah yang Maha Kudus, yang Maha Besar. Dan setiap orang yang membaca firman ini, di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang mau saya sampaikan, ada kata di sana, makarios, kata berbahagia. Berbahagialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan apa yang tertulis dalam kitab nubuat ini. Karena ditutup dengan kalimat, sebab waktunya sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat, kebinasan dunia sudah dekat. Mari kita baca Alkitab kita. Kebetulan kita diingatkan untuk 1 triwulan ini. Harapan saya, berikan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita, inilah doa dan harapan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji namamu. Terima kasih firman yang barusan kami dengarkan. Biarlah dengan pelajaran sekolah sahabat 1 minggu yang sudah berlalu, kami boleh memahami betapa pentingnya Alkitab ini di dalam hidup kami. Betapa pentingnya firman-Mu ini dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh membukanya setiap hari di dalam rumah tangga kami, dalam pribadi kami. Sehingga kami boleh mendengarkan suara Tuhan melalui tulisan ini. Rencana-Mu yang indah untuk masa depan kami. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.